Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di pasal yang ke-12. Yang ini adalah merupakan pasal terakhir di dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan di dalam akidah wasithiyah ini berkaitan dengan masalah akidah Ahlussunnah yang harus diyakini, baik faslun fi sifat, fasal di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana beliau menjelaskan kepada kita tentang Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita juga tentang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membicarakan tentang masalah Al-Quran, kalamullah, ma ba'dal maut yang harus kita yakini. Kemudian berbicara tentang masalah iman, as-sahabah, begitu pula karamatul aulia, yang dimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami beberapa permasalahan. Sehingga kita sebagai orang-orang yang mengaku Ahlussunnah harusnya bisa memahami permasalahan-permasalahan tersebut dengan benar. Baik di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah, perbuatan Allah, baik berkaitan dengan masalah kalamnya Allah yaitu Al-Quran, kemudian masalah qada dan qadar, masalah al-iman, kemudian masalah yang berkaitan dengan masalah sahabat, berkaitan dengan masalah karamatul aulia yang sekarang lagi rame mau diperdebatkan cuma nggak jadi-jadi. Ya, sebenarnya sudah diajarkan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dan sikap Ahlussunnah wal Jamaah di dalam hal tersebut. Nah, sekarang beliau menjelaskan tentang qadaya kulliyah, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam umat yang harus dibahas oleh beliau di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penutup atau pelengkap dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Apa kata beliau? Tsumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, "Tsummahum ma'a hadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibu syariah." Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Tsummahum," kemudian mereka Ahlussunnah wal Jamaah, ma'a hadhil usul, bersamaan dengan kaidah-kaidah yang sudah dilewat tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu amar ma'ruf nahi munkar. Alamat wujibuhu syariah, sebagaimana apa yang telah diwajibkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kapan kita akan menjadi sebaik-baik manusia? Kalau apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita itu tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini, wa niwaqati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting di dalam apa? Di dalam mujtama'. Makanya dahulu ketika ada maksiat dilakukan, sebagian mereka amar ma'ruf, meskipun apa? Meskipun nggak didengar. Tujuannya untuk apa? Ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sebagai udzur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu juga mereka tersadarkan dan menjadi orang yang bertakwa. Ini tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kita ada kemungkaran kita nggak pernah nahi. Kita nggak pernah ngajak untuk berbuat ma'ruf, sehingga kita menjadi orang yang cuek bebek.
menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang kita sama sekali apa? Akhirnya apa? Oh ya bahasa nih halabu. Tahu halabu? Nggak tahu ya? Oh berarti bahasa saya itu Pak. Maksudnya halabu itu ya wes urusan gitu loh. Terserah mau orang dia mau jongkir balik mau apa, masa bodoh. Akhirnya apa? Gak ada amar ma'ruf nahi munkar. Padahal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat ini karena apa? Karena umatnya itu mau amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Mereka itu enggak pernah amar ma'ruf, enggak pernah nahan dari sesuatu yang munkar. Kadang kita melihat kemungkaran di depan mata kita, ya kan? Kadang kita cuek. Coba kita perhatikan. Karena apa? Ini kewajiban kita sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kata beliau, ai bil yaddi tsumma bil yasan tsumma bil qalbi. Taba'an lil qudrati wal maslahati. Namanya amar ma'ruf nahi munkar itu dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika aqrabul iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, Pak, kita delok, Pak, kemungkaran. Gitu. Kadang ada anak, ya kan, makan pakai tangan kiri, kan kita melihat. Ya. Kadang kita itu cuek. Ya. Ada anak makan pakai tangan kiri, itu kemungkaran. Kapan kita mau memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf? Kadang kita biarin. Ya. Kadang ada orang yang dia melakukan sesuatu yang mungkar, kita delok, gitu. Tapi kita biarkan. Kita begitu cueknya, masa bodohnya terhadap yang namanya hal yang ada di sekitar kita. Akhirnya apa? Kita nggak pernah amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Man ro'a minkum. Barang siapa yang melihat salah satu di antara kalian. Sebagian yang lain subhanallah ketika melihat kemungkaran, ya kan? Akhirnya apa? Balik badan. Karena aku gak delok kemungkaran. Padahal aku delok. Gitu loh. Anak kan gak delok, aku delok ke situ. Karena apa? Karena gak mau untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita nggak mampu untuk merubah kemungkaran atau memerintahkan yang ma'ruf dengan tangan kita, maka apa? Ya dengan lisan kita. Waktu nih sholat, ya. Coba, saya sering itu di masjid, ya. Imam sudah apa? Sudah Allahu Akbar. Anak-anak kadang masih duduk-duduk di halaman. Ya. Lah ini kemana? Kok nggak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya itu kemana? Apa sih sulitnya ngajak? Ayo sholat. Ya. Jangan main. Kita itu pengen jadi soleh, gitu. Tapi apa? Kita meninggalkan yang di sekeliling kita. Gitu. Aja. Untuk mereka masuk ke dalam sholat, ya kan? Ketika mereka ramai, kita juga akhirnya apa? Memperingatkan mereka. Kalau kita nggak mampu dengan tangan kita, maka apa? Ya dengan lisan kita. Kalau kita nggak mampu dengan lisan kita, maka apa? Dengan hati kita. Tapi itu apa? Ad'aful iman. Itu yang paling lemahnya iman. Dan semua itu mengikuti apa? Kudrah wal maslahah. Semua itu mengikuti kudrah kita. Kalau kita kudrah dengan tangan kita, anak kita kok. Berarti kan apa? Dengan tangan kita ngejak. Ya kan? Kalau kita nggak bisa, nggak mampu, kita lihat maslahat. Ini maslahat seumpamanya orang lain. Kalau seandainya anak tegur seperti apa? Itu kan dipertimbangkan. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa yaslukuna aqrabatorikin yahsulu bihil maksud. Dan hendaknya seseorang itu berjalan di jalan yang paling dekat untuk sampai kepada tujuan. Ketika amar ma'ruf tujuannya untuk orang tersebut melakukan yang ma'ruf, ya bagaimana yang paling dekat? Ketika nahi mungkar, maka bagaimana caranya mengingkari kemungkaran yang paling dekat dan supaya sampai kepada tujuannya. Ini perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar.
Kita ini perintah amar ma'ruf nahi mungkar kayaknya hanya untuk pemerintah, terus enggak, keseharian kita. Di keluarga, teman, ya kan? Tetangga, ngelihat anak-anak, ya kan? Ngelihat ini amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kata beliau birrifqi was-suhulati mutaqarribina binasihatil khalqi ilallah. Bagaimana orang itu amar ma'rufnya dengan lembut, dengan cara yang gampang, ya kan? Kemudian tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri dengan nasihat makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasidina naf'al khalqi, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Wa isalahum ila kulli khair, dan supaya sampai kepada mereka segala bentuk kebaikan. Wa kaffahum an kulli syarrin, dan menahan mereka dari yang namanya keburukan. Sa'ina fi dzalika hasba was'ihim. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan berusaha di dalam hal tersebut sesuai dengan apa? Dengan kemampuannya. Kalau mampunya dengan tangan, ya tangan. Kalau mampunya dengan lisan, ya lisan. Kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Ahlussunnah wal Jamaah itu punya perhatian terhadap amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini hilang, maka apa? Maka sudah tidak ada kebaikan, Pak. Kebaikannya hilang, Pak. Dulu saya cerita sedikit, saya termasuk di antara thalib di jamiah yang masuk di Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar 2 tahun. Nana sempat ikut gabung bersama mereka. Enak gabung sama mereka. Dulu waktunya sholat Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu mobilnya muter-muter. Sholat. Ya syabab sholat. Ada orang duduk-duduk sudah adzan disuruh pergi. Ayo waktunya sholat. Keberkahan terjaga. Toko-toko disuruh tutup. Toko-toko disuruh tutup kalau waktunya sholat. Kalau seumpamanya ada orang yang jalan berduaan, pacaran, ya kan? Di mall, itu Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu langsung tanya, mana surat nikahnya? Sangar dan ditakuti, dan polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Subhanallah, di seumpamanya ini ternyata pacaran atau apa dan lain sebagainya, maka apa? Maka dipanggil orang tuanya, dua-duanya. Ya, nggak boleh pergi mereka sampai orang tuanya datang. Kemudian dinasehati, akhirnya dibawa masing-masing. Bahwasanya apa? Bahwasanya berkhulwat dan lain sebagainya itu adalah merupakan pintu untuk jalan yang nggak benar. Itu Hay'ah itu luar biasa. Dulu saya jaga kuburan, Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkarnya jaga kuburan baqi. Ya. Ada orang mau ngambil batu, tak stop Pak, jangan. Ya. Ada kenapa Pak ngambil batu? Jimat Ustaz, oh jangan Pak. Ya. Jaga kuburan. Terus dulu saya di Mekah gabung sama Syekh Abdullah Al-Hifni namanya, beliau ketua Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di kota Mekah. Dekat, dulu sering ziarah ke beliau dan sampai sekarang masih ada sering kontak. Ketua Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di kota Mekah. Kalau dulu di Madinah banyak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu begitu luar biasa. Masuk malam-malam mereka jalan, ngelihat ada yang nggak beres, maka Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dijalankan. Tapi subhanallah, di tahun-tahun akhir ini Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dibekukan. Sudah nggak ada lagi Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Karena apa? Tabrakan katanya dengan hak asasi manusia. Tabrakan dengan hak asasi manusia, tabrakan dengan pariwisata. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ada lagi. Kita kangen teriakan sholat, itu nggak ada lagi. Mau waktunya adzan, mau waktunya sholat, orang nggak usah jauh-jauh, sampai Masjid Nabawi toko tetap buka, sampai Masjidil Haram. Ya. Orang sholat di mall, ya ke mall, nggak kedengaran. Kalau dulu di dalam mall suara sholat itu kedengaran. Sekarang nggak ada. Kenapa? Hay'ah nggak ada. Akhirnya apa?
subhanallah, kemaksiatan semakin banyak, merajalela. Ya nunggu saja. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah nggak ada, maka sudah. Itu sudah jalan menuju ke kehancuran dan kebinasaan. Maka ini qanifillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlussunnah wal jamaah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dikatakan dalam surat Al-A'raf. Kita itu amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya itu apa? Ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sebagai udzur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita ditanya, "Kamu kan delok, itu ada kemungkaran. Kenapa kamu enggak nasihati?" Mau jawab aja dengan Pak. Ketika ada kemungkaran yang sampean tahu dan sampean lihat, kemudian enggak menasihati dan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, terus mau jawab apa? Wedi ya Allah, mau jawab gitu. Kita enggak mengingkari dengan lisan kita enggak mengingkari dengan tangan kita, begitu pula hati kita seakan-akan ridho. Makanya faedah dari amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Ma'dziratan ila rabbikum, sebagai udzur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa? Wala'allahum yattaqun, siapa tahu mereka menjadi orang yang takut, mau mendapatkan nasihat tersebut. Maka ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah merupakan apa? Amalan Ahlussunnah wal Jamaah. Harus kita hidupkan ini amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan apa? Masa bodoh kita hidup sendiri-sendiri. Wah itu hidupnya orang kota. Ya. Tapi apa? Kita harus saling menasihati, ngelihat saudaranya, ngelihat temannya, kok dia nggak ke masjid, kok dia kok males, nasihati, amar ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar. Kemudian itu hal yang pertama. Kemudian kata beliau, wa yarawna iqamatal haji wal jihadi wal juma'i ma'al umara abroran kanu au fujjaron. Ini Ahlussunnah wal Jamaah selalu melihat bahwasanya apa? Ditegakkannya haji, ditegakkannya jihad, ditegakkannya sholat Jumat itu bersama siapa? Bersama pemimpin. Baik pemimpinnya itu baik atau pemimpinnya itu buruk. Makanya jangan sholat Id sendiri menyelisihi pemerintah. Karena apa? Ahlussunnah wal Jamaah itu di dalam perkara-perkara besar itu selalu apa? Selalu bersama pemerintah. Haji selalu bersama pemerintah. Kemudian apa? Jihad selalu bersama pemerintah. Jangan kita bikin jihad sendiri, pemerintah nggak jihad. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kata beliau, Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa dzalika li anna ghardahum al-wahid tahsilul masalih. Karena sesungguhnya tujuannya haji, tujuannya jihad, tujuannya berkumpul, baik itu sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu untuk apa? Tahsilul masoleh, untuk mendapatkan maslahat. Watakmilatuha, dan menyempurnakan maslahat tersebut. Wataktilul mafasid, watakliliha, dan menghilangkan kerusakan dan mensedikitkan kerusakan. Fala yamtani'una min i'anati dhalim 'alal khairi wa targhibi fihi qawlan wa fi'lan. Maka mereka tidak menghalangi dari membantu orang-orang yang dhalim terhadap yang namanya kebaikan, dan selalu mengajak dalam kebaikan tersebut baik secara perkataan maupun secara perbuatan. Fayusyarikunal wulah adh-dhalama fil khair wa yufariqunahum fis syarri. Maka Ahlussunnah wal Jamaah selalu apa? Selalu membersamai pemerintah meskipun dolim di dalam yang namanya kebaikan. Karena apa? Haji baik meskipun dikorupsi. Ya, hajinya baik, korupsinya nggak baik. Kan seperti itu. Jihad baik, kan seperti itu. Maka ini kebaikan-kebaikan yang ada di dalam pemerintah, maka kita sebagai umat itu apa? Ya kita harus mendukung. Begitu pula apa? Al-Jum'ah, yaitu apa? Salat Jumat. Wa yufariqunahum fisyarri, dan kita berpisah dengan pemerintah itu di dalam yang namanya keburukan. Wa yahrisuna 'alal ittifaq wa yanhauna 'anil iftiraq. Kita berusaha untuk apa? Untuk bersatu dan melarang dari yang namanya perpecahan. Wa yuhafiduna 'alal jama'at wa yadinuna bin nasihatil ummah. Kita berusaha untuk menjaga persatuan, dan kita apa? Berusaha untuk beragama dengan nasihat terhadap yang namanya umat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah.
Gak bisa kita, ayo kita jihad tanpa harus ada komando dari pemerintah. Gak bisa. Ayo kita haji bulan ini, ya nggak bisa. Pemerintah belum tetapkan haji. Haji Dewi sendiri, nggak bisa. Makanya haji itu bersama apa? Bersama pemerintah. Ahlussunnah wal Jamaah selalu seperti itu. Kemudian kata beliau, wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha, dan kita meyakini Ahlussunnah wal Jamaah makna firman makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, yashuddu ba'daha ba'dha, yaitu apa? Saling menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wasyabbaka baina asabihi, kemudian beliau syabbaka itu seperti ini, baina asabihi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matsalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim wa tarahumihim, kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu adun tada'a lahu sairul jasadi bil huma was sahara. Permisalan orang beriman di dalam kasih sayang mereka, di dalam cinta mereka itu seperti satu jasad. Kalau salah satu bagian itu sakit, maka apa? Seluruh jasad itu juga akan merasakan apa? Demam, panas. Ya. Akhirnya nggak bisa tidur. Ini karena apa? Karena bagiannya yang lain sakit. Ini yang harus kita jaga, persatuan umat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlussunnah wal Jamaah selalu berusaha untuk apa? Untuk menjaga persatuan umat. Bukan untuk apa? Bukan untuk memecah belah. Kita ini senang banget kalau semuanya pecah. Kita ini senang kalau seandainya apa? Kalau kita berselisih. Apa yang mau kita perselisihkan? Persatuan umat itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan. Menunjukkan kekuatan. Maka jangan suka untuk berselisih. Sidik-sidik selisih. Beda pendapat, selisih. Beda pendapatan, apa maneh? Ya. Maka jangan kita sering berselisih. Antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain itu apa? Ya syukur ba'duha ba'dha. Saling menguatkan. Kal bunyan, kal jasadil wahid. Seperti satu bangunan, seperti satu jasad. Ya. Ini yang harus difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kalau seandainya terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, dibicarakan dengan cara yang baik. Ya. Bukan malah apa? Bukan malah seseorang itu semakin apa? Semakin menjadi-jadi di dalam perbedaan tersebut. Kemudian wa ya'muruna bis-sabri indal bala'i wasyukri indar raja' war-ridha bimarril qada'. Ahlussunnah selalu memerintahkan sabar ketika ada ujian, syukur ketika ini, wasyukru indar rohok harusnya. Hah? Di situ apa? Rohok. Oh iya, di tempat anak roja. Indar rohok, karena rohok itu lapang. Syukur ketika lapang. Dan ridho bimarril qada', dengan apa? Berjalannya qada dan qadarnya Allah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah selalu ngajak makarimil akhlak. Wa yad'una ila makarimil akhlak wa mahasinil a'mal. Selalu Ahlussunnah selalu mengajak makarimil akhlak, baiknya amalan. Wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik atau sesempurna orang-orang beriman imannya, yaitu apa? Siapa mereka? Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Coba Ahlussunnah wal Jamaah itu orang hebat. Orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan apa? Dengan pendirian yang kuat. Sabar, berusaha ngajari sabar, ngajari syukur, ngajari ridho, selalu ngajak kepada makarimil akhlak, selalu ngajak untuk amalan yang baik. Wayandabuna ila antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka. Dan Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengajak orang untuk apa? Untuk menyambung tali silaturahmi. Yang sudah apa? Yang sudah memotong tali silaturahmi, maka apa? Datangi dia. Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengajak untuk apa? Untuk memberi siapa yang telah apa? Man haramaka. Kamu nggak pernah dikasih, kasih dia. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan apa? Jangan ketika kita sakit hati, kemudian apa? Belas babar.
Kita sama sekali nggak salam, wala kalam, wala khobar. Ya. La salam, wala kalam, wala khobar. Ahlussunnahnya mana? Gitu. Ahlussunnah itu apa? Ada orang berbuat zalim sama kita, ada orang yang dia nggak baik sama kita. Ahlussunnah wal jamaah berusaha untuk baik. Ini yang selalu diajarkan oleh Ahlussunnah wal jamaah. Makanya wata'fu amman dolamaka. Ahlussunnah wal jamaah selalu apa? Memaafkan siapa yang mendolimi dirimu. Ya. Ini Ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah selalu menyeru kepada sesuatu yang baik. Wa ya'muruna bibirril walidaini wasilatil arham wa husnil jiwar. Ahlussunnah wal jamaah selalu mengajak untuk berbakti kepada orang tua, silaturahmi, begitu pula untuk apa? Husnil jiwar, baik sama tonggo, baik sama tetangga. Ini Ahlussunnah wal jamaah selalu ngajak hal tersebut dan selalu diperhatikan. Wal ihsani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil war rifqi bil mamluk. Ahlussunnah wal jamaah selalu mengajak untuk berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, ya kan? Orang yang dia ibnu sabil, dan lemah lembut kepada al-mamluk, kepada budak atau kepada yang dijadikan apa? Dijadikan sesuatu di bawahnya, dimiliki. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala. Ahlussunnah melarang dari yang namanya sombong, ya kan? Berbangga diri, wal bughya, melampaui batas, wal istitalata 'alal khalqi bihaq. Begitu pula yaitu istitalah 'alal khalqi, yaitu melampaui kepada makhluk yang lain, bihaq atau bighairi haq, baik itu dengan hak atau bukan dengan cara yang enggak hak. Kemudian Ahlussunnah wal jamaah wa ya'muruna bima'alil akhlaq wa yanhauna an safsafiha. Ahlussunnah selalu memerintahkan akhlak yang mulia, yang tinggi, melarang dari rendahnya akhlak. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una al-kitabi was sunnah. Maka seluruh apa yang dikatakan oleh Ahlussunnah, apa yang diperbuat oleh Ahlussunnah dari ini dan yang selainnya, semua mengikuti Alkitab dan Sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam, dan jalan mereka adalah jalan Islam. Alladzi bu'itsa bihi Muhammad, yang Muhammad telah diutus dengannya. Lakin lamma akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah. Akan tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya umat ini terbagi menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu, wahia al-jamaah, yaitu Ahlussunnah wal jamaah. Wa fi hadithi anhu annahu qala, siapa jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas sepertiku pada hari ini dan para sahabatku. Ini Ahlussunnah wal jamaah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan mereka illa wahidah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kecuali satu, yaitu al-jamaah, Ahlussunnah wal jamaah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saral mutamassikuna bil islamil mahd al-khalis anisyaubi, sehingga mereka berpegang teguh dengan Islam saja yang murni dari apa? Dari kotoran-kotoran. Hum Ahlussunnah wal jamaah. Mereka adalah Ahlussunnah wal jamaah. Wa fihim, dan di antara mereka as-siddiqun wasyuhada was-salihun wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja wa ulul manaqibil ma'thura. Mereka adalah orang-orang siddiq, orang-orang syuhada, orang-orang soleh, dan ada di antara mereka a'lamul huda, orang-orang yang mengajarkan apa? Mengajarkan petunjuk. Wa masabihud duja, yang mereka itu sebagai lentera, penerang di dalam perjalanan. Wa ulul manaqibil ma'thura, dan mereka adalah orang-orang yang punya manaqib, perjalanan yang senantiasa diikuti. Wal fadail al-madhkurah, kemuliaan-kemuliaan yang senantiasa disebutkan. Kemudian wa fihi al-abdalu wa fihim a'immatud-din alladzi ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa hum ta'ifatul mansurah.
Mereka adalah al-abdal. Al-abdal itu adalah merupakan hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang soleh. Dan ada di antara mereka a'immatuddin, imam-imam agama yang orang-orang muslimin itu telah sepakat tentang hidayahnya mereka, dan mereka adalah at-taifatul mansurah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, la tazalu taifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taqumas saah. Akan terus-menerus ada sekelompok yang disebut dengan taifah dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran, yang mereka senantiasa ditolong, tidak pernah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, yang berusaha untuk menghinakan mereka. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengajarkan kepada kita begitu luar biasanya tentang din yang harus kita pegangi. Yang dimana mereka adalah at-taifatul mansurah. Mereka adalah kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taifatu al-mansurah, al-firqatu an-najiyah. Kelompok yang senantiasa selamat di dalam perjalanan mereka. Maka kata beliau, fanas'alullaha ayyaj'alana minhum. Maka kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka. Wa alla yuziga qulubana, dan semoga Allah tidak memalingkan hati-hati kita ba'da id hadana, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Wa yahibu lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan semoga Allah memberikan kepada kita dari sisinya rahmatnya, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau Sesadi, hada kalamun jami'un wadihun nadirun. Ini adalah perkataan yang jami', yang jelas, yang jarang. Jama'ahu fi maudhi'in wahid, yang beliau kumpulkan di satu tempat. La yahtaju ila syarhin, enggak butuh untuk disyarah, dijelaskan. Wala ila mazidin minal idah, enggak butuh untuk ditambahi keterangan. Karena apa? Karena sudah begitu jelas perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Ini semua ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkaitan dengan bagaimana sih kita menjadi ahlu sunnah yang baik. Bagaimana kita menjadi ahlu sunnah yang berada di dalam perjalanan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah-akidah ahlu sunnah wal jamaah, usul-usul ahlu sunnah wal jamaah ada di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Kalau kita mau mempelajarinya, memahaminya, dan menghafalnya, sungguh kafa wa ziyadah. Sungguh sudah cukup antum pegang ini satu kitab ini saja. Antum ketemu sama banyak orang, ngobrolin tentang akidah Ahlussunnah, roji'ilah hadzal kitab. Balik tentang kitab ini. Enggak usah jauh-jauh. Gitu. Tapi apa? Butuh dipelajari, butuh difahami, butuh ditadaburi, butuh mungkin, butuh dihafal. Satu kitab aja. Karena apa? Ini kitab usul. Ini kitab usul. Banyak antum belajar kitab-kitab yang gede-gede, Safariniyah, ya kan? Kitab Tohawiyah, kitab apa? Kalau ininya tidak kuat, maka apa? Maka bingung. Karena apa? Karena usulnya itu ini. Usulnya itu adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Bagaimana kita memahami sifat Allah, memahami perbuatan Allah, bagaimana kita memahami ayat-ayat nama, ayat-ayat sifat. Luar biasa. Berbicara tentang qada dan qadar, berbicara tentang iman, berbicara tentang sahabat, berbicara tentang yaumul akhir. Semua ada di dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membicarakan tentang masalah karamatul aulia yang itu tidak disebutkan di dalam kitab usul-usul yang lain. Yang tidak disebutkan di dalam kitab usul-usul yang lain. Makanya yang terjadi perdebatan sekarang. Coba antara yang satu dengan yang satunya. Salah satu yang diperdebatkan apa? Karamatul aulia. Karamatul aulia. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah sudah jelas bagaimana karamatul aulia. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya apa? Ada karamatul aulia. Jangan dinafikan. Tapi meskipun ada karamah bagi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam karamatul aulia. Dan karamatul aulia tujuannya untuk apa?
Kalau seandainya ada yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan mereka dengan karomah, terus kenapa dengan kita? Kenapa dengan kita ya sudah kita tetapkan mereka punya karomah. Tapi apa? Apa manfaatnya buat kita? Apa menjadikan kita masuk surga? Enggak, kita masuk surga dengan apa? Dengan usaha yang kita lakukan sendiri. Jadi, enggak usah berlebih-lebihan. Kita cerita karomatul aulia tentang ini, karomatul aulia tentang ini. Kayak apa? Gitu. Buat apa? Apakah dengan cerita seperti itu terus kita jadi bisa terbang ke langit 7? Ya enggak juga. Ya. Wong itu karomah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya karena memang mereka pantas dan mereka butuhkan karomah tersebut. Gitu. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an akidah Ahlussunnah wal Jamaah maka harus betul-betul dipelajari dan insyaallah kalau antum sudah sampai tepat pada waktunya ya antum akan baca sendiri. Ini kan masih aneh yang bacakan. Ya kan? Antum akan baca sendiri, cari mufradate dhewe, terjemahno dhewe. Ya. Jadi semua ya sampean akan belajar gitu. Jadi setelah mukhtasar ini, jadi setelah mukhtasar itu antum akan belajar i'rab jurmiyah sama praktek baca al-ilmu wa akhlaqu ahlihi. Baru setelah itu apa? Masuk ke dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Itu baca sendiri, boleh terjemahan sendiri. Cuma setoran, saya cuma nerima setoran itu aja. Salah ya tak benar ke, gitu kan? Gak bisa jawab ya tak marahin. Ya. Jadi ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan alhamdulillah sudah menyelesaikan kitab Al-Aqidah Wasithiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat buat kita semua dan insyaallah kita akan belajar Al-Firqatun Najiyah. Jadi sebagai gantinya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kita akan membahas kitab Al-Firqah An-Najiyah. Jadi masih menjelaskan tentang usul-usul bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu bersikap. Bagaimana Ahlussunnah jadi Ahlussunnah gitu. Jadi bukan Ahlussunnah yang etok-etokan, yang ngapusian gitu. Jadi betul-betul menjadi Ahlussunnah yang berpegang teguh dan tahu bagaimana bersikap ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.